Assalamualaikum. Apa kabar anak ustazah semuanya di rumah? Ustazah harapkan masih tetap semangat ya nak, walaupun kita belajarnya masih jarak jauh. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ustazah nih tidak bosan-bosannya mengingatkan anak ustazah untuk melakukan pembiasaan pagi. Apa aja tuh pembiasaannya? Yang pertama ada sholat duha, murajaah, asmaul husna, dan perkalian. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya anak ustazah memulai terlebih dahulu dengan berdoa. Nah, pada video pembelajaran kali ini, ustazah berdua ingin menampilkan materi tentang tematik IPA. Membahas apa? Membahas tentang adaptasi pada makhluk hidup. Yuk kita simak videonya. Semua yang ada di rumah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara makhluk hidup itu berkembang biak. Nah, sekarang kita masuk kepada adaptasi makhluk hidup. Nah, apa sih adaptasi makhluk hidup itu? Nah, adaptasi makhluk hidup pengertiannya yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, adaptasi itu ada 3. Yang pertama ada adaptasi morfologi, yang kedua ada adaptasi fisiologi, dan yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Kita masuk kepada yang pertama dulu ya nak ya. Yang pertama yaitu adaptasi morfologi. Yang ini dia. Nah, adaptasi morfologi yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya berdasarkan bentuk tubuhnya. Sebagai contoh adalah burung elang. Burung elang itu memiliki paruh dan cakar yang tajam. Nah, paruh dan cakar yang tajam itu berfungsi untuk menangkap mangsanya karena burung elang termasuk hewan pemakan daging. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi ini artinya kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri berdasarkan fungsi organ tubuhnya. Sebagai contoh, bola mata kita. Nah, bola mata kita ini apabila berada di daerah yang terang, maka pupil mata kita akan mengecil. Sebaliknya, apabila kita berada di daerah yang gelap, maka pupil mata kita akan melebar. Mengecil dan melebarnya pupil mata kita itu tergantung kepada intensitas cahaya yang kita terima. Nah, itu adalah adaptasi sistem organ mata kita. Dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri seperti menunjukkan tingkah laku atau keadaan tertentu pada hewan tersebut. Contoh misalnya adalah kerbau. Kerbau apabila dalam kondisi panas dia akan berendam di lumpur. Contoh yang kedua adalah anjing. Anjing apabila setelah selesai berlari maka dia akan menjulurkan lidahnya. Nah, itu adalah kedua contoh dari adaptasi tingkah laku. Nah, dari pengertian adaptasi sampai pembagian adaptasi morfologi, fisiologi, dan adaptasi tingkah laku, ustazah mau tanya nih, sebenarnya tujuan makhluk hidup beradaptasi itu apa sih? Nah, makhluk hidup itu beradaptasi dengan 2 tujuannya. Yang pertama, untuk mendapatkan makanan, dan yang kedua, untuk menghindari diri dari pemangsanya atau dari musuhnya. Kita masuk kepada adaptasi pada hewan. Adaptasi pada hewan di sini ustazah contohkan ada 3 hewannya ya nak. Yang pertama ada bunglon, yang kedua ada cecak, dan yang ketiga ada cumi-cumi. Nah, bagaimana bunglon beradaptasi? Bunglon beradaptasi dengan cara merubah warna kulit tubuhnya sesuai dengan lingkungannya. Nah, kapan bunglon itu merubah warna kulit tubuhnya? Ketika bunglon dikejar oleh mangsanya. Apabila dia dikejar ke daerah yang warnanya hijau, maka tubuhnya akan berubah menjadi warna hijau. Nah, apabila dia dikejar ke daerah yang warnanya coklat seperti daun kering, maka tubuhnya akan berubah menjadi seperti warna daun kering tersebut. Kemampuan bunglon itu untuk merubah warna kulitnya disebut dengan mimikri. Contoh yang kedua yaitu hewannya pada cecak. Bagaimana cecak beradaptasi?
cecak beradaptasi dengan cara memotong ekornya. Pernah lihat nggak cecak ketika ekornya terputus? Cecaknya berlari, ekornya masih bergerak-gerak. Nah, itu adalah cara cecak untuk beradaptasi ketika dia dikejar oleh mangsanya. Nah, kemampuan cecak untuk memotong ekornya itu disebut dengan autotomi. Itu adalah cara cecak untuk beradaptasi ya. Kemudian contoh hewan yang ketiga yaitu cumi-cumi. Pernah lihat cumi-cumi nak? Pernah, bundanya sering masak cumi-cumi ya di rumah. Nah, cumi-cumi beradaptasi dengan cara mengeluarkan tinta di dalam tubuhnya yang berwarna hitam. Apabila dia dikejar oleh pemangsanya, maka dia akan mengeluarkan tintanya. Nah, tintanya akan menyembur keluar, akan mengenai tubuh pemangsanya, kemudian dia akan berlari. Nah, itu dia adalah contoh dari hewan-hewan dan cara beradaptasi hewannya. Selanjutnya, adaptasi pada tumbuhan. Nah, adaptasi pada tumbuhan ini berbeda dengan adaptasi pada hewan. Kalau pada hewan, hewannya yang bisa bergerak untuk melarikan diri ketika akan dimangsa. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Kalau tumbuhan kan tidak bisa bergerak. Nah, biasanya tumbuhan akan dilengkapi dengan bagian-bagian tubuhnya atau organ tubuhnya sendiri untuk melindungi dirinya sendiri. Seperti dilengkapi dengan adanya duri, kemudian getah, rasa, kemudian miang. Nah, contohnya misalnya tumbuhan yang ada durinya untuk beradaptasi, contoh tumbuhannya adalah bunga mawar, kemudian apalagi yang berduri, putri malu. Perhatikan bagaimana tumbuhan itu beradaptasi dengan durinya. Ketika ada yang ingin memangsanya atau mendekatinya, maka kita akan terkena dengan durinya. Nah, yang kedua, dengan getah. Contoh tumbuhan yang beradaptasinya dengan getah adalah yang saya contohkan di sini ada pohon nangka dan bunga kamboja. Yang ketiga, adaptasi tumbuhan biasanya kita lihat juga seperti dengan rasanya. Seperti ada rasa asam, ada rasa pahit. Nah, yang rasa asam itu contohnya seperti belimbing muda, kemudian yang rasanya pahit seperti buah mengkudu. Nah, yang keempat dengan miang. Nah, cara beradaptasi tumbuhan yang dengan miang itu adalah tumbuhan bambu dan tebu. Nah, tebu miangnya biasanya ada di daun, bukan di batangnya. Nah, kalau bambu dia ada di batang bambunya. Itu adalah cara tumbuhan untuk beradaptasi. Seperti yang pertama, saya ulangi dengan duri, yang kedua dengan getah, yang ketiga dengan rasa, dan yang keempat dengan miang. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari Ustazah. Bagaimana? Apakah anak Ustazah sudah mengerti? Nah, untuk mengetahui anak Ustazah itu sudah mengerti atau belum, silahkan kerjakan evaluasi berikut ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Terima kasih. Ustazah harapkan kepada anak-anak Ustazah yang sudah menyimak materi pembelajaran pada hari ini. Walaupun jarak jauh, Ustazah berharap anak-anak bisa mengerti dan memahami materi dengan baik. Fighting, keep healthy, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum.